Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi nasib honorer tahun 2023. Nah, pastikan semua honorer sesuai dengan kriteria ini. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Pada bulan-bulan sebelumnya beredar berita penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023 mendatang, membuat sejumlah besar tenaga honorer penuh pertanyaan akan menjadi seperti apa nantinya tenaga honorer tahun 2023. Nah, usai dihapus pada tahun 2023, hanya akan menyisakan dua jenis status pegawai pemerintahan, yaitu pegawai pemerintah negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kedua status ini akan disebut sebagai aparatur sipil negara. Untuk penghapusan ini sejalan dengan pasal 88 Peraturan Pemerintah dengan nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS, yang mana adanya larangan melakukan perekrutan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Ketentuan penghapusan tenaga honorer juga tertuang dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, untuk sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa pemerintah hanya akan fokus pada pelaksanaan perekrutan P3K pada tahun 2022 ini. Nah, untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, pemerintah hanya akan fokus pada perekrutan P3K saja. Tenaga honorer usai dihapus pada tahun 2023 akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil melalui sejumlah proses dengan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer maksimal berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja pengabdian sebagai tenaga honorer lebih dari 20 tahun. Dan yang kedua, tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun dan mengabdi sebagai tenaga honorer selama 10 sampai dengan 20 tahun secara terus-menerus. Dan yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan memiliki masa pengabdian selama 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. Dan yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan memiliki masa pengabdian 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Nah, ini dari persyaratan di atas, dan selama tenaga honorer tidak lebih dari 46 tahun serta bersedia ditempatkan di mana saja, maka tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi CPNS atau P3K usai melaksanakan proses seleksi. Ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2025 bahwa seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, integritas, disiplin, kesehatan, serta kompetensi. Nah, intinya semoga semua honorer segera diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS. Semoga pemerintah terus berpihak kepada tenaga honorer. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.